طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا. Kemudian dalam kehidupan sehari-hari supaya tidak salah tafsir dengan takdir Allah, lam yalid wa lam yulad. Intinya jangan personifikasikan Allah. Istaqimu terus wa'tadilu. Allahu Akbar. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la. الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر.
سمع الله لمن حمده الله أكبر 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 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Walillahil hamd. Alhamdulillah alladzi basata li ibadihi mawa'ida ihsanih wa in'amih wa a'ada alaina fi hadhil ayyam awa'ida birrihi wa ikramih. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala ala jazil ifdalihi wa imdadih wa ashkuruhu ala kamal judihi wa husni widadi bi ibadih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu fi mulkihi wa biladih. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh asrafa ibadih wa zuhadih. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad khairi ibadihi wa ala alihi washabihi at-tahirina min ba'dih amma ba'du. Faya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bitaqwallah fa inna taqwa zaduna fid din wa dunya wal akhirah. Fabadiru rahimakumullah bi ihya'i sunnati abikum Ibrahim alaihi salam bima turikunahu minad dima fi hadzal ayyam al azim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Hadirin sidang salat Idul Adha yang berbahagia, marilah kita senantiasa bersyukur atas seluruh rahmat, hidayah dan inayah Allah sehingga saat ini kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini di Masjid Al-Muhajirin. Insyaallah kita berkumpul di sini akan berkumpul di surga nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita sanjungkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa risalah Allah yang sangat luar biasa sehingga insyaallah kita bahagia lahir batin dunia sampai akhirat. Allahu akbar walillahil hamd. Hadirin, sebelum kita membahas tentang hidup sukses menurut cara hidup Nabi Ibrahim termasuk Nabi Ismail, Siti Hajar, Siti Sarah dan Ishak, mari kita coba mempelajari tentang ayat-ayat kurban yang prinsipnya bahwa Allah mengajarkan kepada Nabi Ibrahim dan keluarganya, dan ini akan menjadi pembelajaran buat kita bersama bahwa hidup ini harus punya nilai kebenaran, nilai kebaikan, dan nilai kemanfaatan. Untuk itu, agar lebih mudah dan panduannya pun jelas, siapapun bisa membacanya. Mari kita coba perhatikan bahwa Al-Quran telah menyatakan, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Hal ini di surat As-Saffat, surat 37, ayat 99 sampai 113. Secara singkat, padat, khatib ingin menyampaikan bahwa ketika Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala inni dzahibun ila rabbi sayahdin. Nabi Ibrahim punya sikap, punya prinsip dalam hidup, ini dzahib, aku pergi, aku menuju, aku punya orientasi hidup, ila rabbi, hanya kepada Allah. Hasilnya sayahdin, akan mendapatkan petunjuk dalam seluruh lini kehidupan. Mohon maaf Bapak Ibu, juga anak-anakku sekalian, sekedar tahadus binikmah. Pengalaman khatib sendiri ketika menghadapi jamaah yang konsultasi tentang warisan, keluarga, ataupun kehidupan, yang rata-rata mereka merasa nestapa, merasa ada perselisihan keluarga, perselisihan dengan siapapun di masyarakat ini. Dengan izin Allah, memang betul bahwa Al-Quran adalah way of the life kita, jalan hidup kita yang sangat luar biasa. Bukankah kalau kita perhatikan di surat Al-Anbiya, Allah menyatakan, laqad anzalna ilaikum kitaban fihi dzikrukum afala ta'qilun. Al-Quran telah diturunkan oleh Allah, di dalamnya terdapat unsur-unsur kesuksesan, kemuliaan, kebahagiaan kita. Yang menjadi pertanyaan Allah di ayat itu, afala ta'qilun.
Maukah kita menggunakan logika kita untuk bisa menghadapi kehidupan ini yang sangat luar biasa? Secara singkat, kalau kita belajar tentang Nabi Ibrahim, prinsip hidup beliau yang pertama tadi, wa qala inni dzahibun ila rabbi sayahdin. Prinsipnya hidup kita hanya untuk Allah. Perjalanan hidup kita juga menuju ke Allah. Bukankah kita hidup di dunia ini, kata Nabi, kun fid dunya ka ana gharib. Kita hidup seperti orang asing, aw abiru sabil, atau cuma nyebrang jalan. Artinya singkat. Kalau kita pakai logika bahwa kehidupan termasuk niat kita, kalau bukan untuk Allah, bukan ke arah Allah, gampangnya seperti Bapak, Ibu, anak-anakku sekalian bikin surat, tapi alamatnya sudah benar, hanya nomornya salah saja. Misalkan nomornya 32, yang ditulis cuma 2. Kira-kira sampai atau tidak? Tentu tidak. Ini logika dunia. Akhirat pun, kalau apapun yang kita lakukan, bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, apa yang aku lakukan ini ada tuntunannya di dalam syariatmu. Baik di dalam Al-Quran, As-Sunnah ataupun yang lainnya. Ya Allah, ini semata-mata mengharap ridhomu. Insya Allah, apapun yang kita lakukan, yang kata orang kelihatannya duniawi, nilai ukhrawinya akan tercatat terus. Jadi prinsip pertama supaya kita bahagia, kita sukses, baik lahir batin, untuk diri kita pribadi, keluarga, lingkungan, masyarakat, bangsa, negara, bahkan dunia, tolong jangan lupakan bahwa kita sedang menuju ke Allah. Orientasi hidup kita adalah Allah. Maka yang kedua, hidupnya adalah Rabbi habli minas salihin. Yang kita minta adalah kesolehan. Memang kalau lihat dari tafsirnya bahwa doanya Nabi Ibrahim ketika Rabbi habli minas salihin memang ditujukan untuk mendapatkan putra. Tapi untuk kita karena ayat ini sifatnya sifatnya umum, boleh secara sejarah untuk doa putra mendapatkan momongan ataupun untuk hal yang lain. Jadi yang diutamakan adalah kesolehan, kesalahan pribadi, kesalahan keluarga, kesalahan lingkungan, kesalahan negara, bahkan kesalahan dunia. Ini yang harus kita camkan. Yang pada akhirnya, karena kesalahan itulah yang akan menjadikan rezeki kita itu luar biasa. Soal rezeki tidak melulu duit. Rezeki itu kesehatan, keamanan, keselamatan, dan lain sebagainya. Nah dalam hal ini, Allah memberikan cerita ketika Nabi Ibrahim ingin seorang putra, pada akhirnya salah satu poin kehidupan yang Allah kabulkan, fabasyarnahu bighulamin halim. Karena Nabi Ibrahim orang yang soleh, istrinya juga soleh, luar biasa, maka yang dikasih pun adalah anak yang soleh. Ghulamin halim ya. Halim itu orangnya santun, baik, penurut, akan bisa kita buktikan dalam perkembangan anak itu sendiri. Ini kebetulan di sini ada anak-anak, mohon camkan, Nabi pernah bersabda, biru aba'akum ya birukum abna'ukum. Baktilah sama orang tuamu, nanti anakmu kelak kau sudah besar, sudah nikah, punya keturunan, anakmu akan berbakti kepadamu. Ini jelas ada paralel tentang perbuatan kita kepada keturunan kita. Maka dalam kisah ayat ini, pada ayat 102-nya, falamma balagha ma'ahu sya'ya, ketika Ismail sudah mulai besar, Nabi Ibrahim mendapatkan mimpi. Ini yang kisah haji untuk Mina ya. Qala ya bunayya inni ara fil manam. Ini panggilan orang tua nih, perlu menjadi kehidupan kita. Ya bunayya, wahai anakku tersayang. Kalau anak lakiku menyebutnya ya ibni. Tapi kalau ya bunayya berarti anak lakiku tersayang. Ini ara fil manam, aku bermimpi. Isinya apa? Ani adbahuka. Saya menyembelih kamu, saya motong kamu. Ingat, ini hanya mimpi adalah sebuah ujian. Bukan berarti mimpi itu, karena ini mimpi dari Allah, bukan berarti Allah memerintahkan kedoliman. Ini hanya sebuah ujian. Maksudnya apa? Kalau Bapak Ibu mengalami hidup ini sepertinya tidak sesuai dengan keinginan kita, yakini itu ujian. Jangan itu merupakan vonis sehingga kita down. Jangan. Yang penting apa? Usahakan, lakukan yang terbaik. Bagaimana ngikutin Allah? Insya Allah bahagia. Bisa kita buktikan kesolehan Nabi Ismail ketika tahu bahwa nyawanya sudah terancam. Ini kan ceritanya soal nyawa nih.
Tapi karena kesolehan dan faham bahwa apa yang diucapkan oleh ayahnya ini merupakan ujian untuk dia. Apa yang terjadi? Jawabannya, qala ya abatif al-matu'mar. Wahai ayahku tersayang. Coba bayangkan, soal nyawa yang diminta, tapi jawabannya begitu lembut. Wahai ayahku tersayang. Kira-kira kalau anak kita sekarang dibilang kamu tak gorok ya, kira-kira jawabannya apa? Pasti jauh dari apa yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim dan Ismail ini. Ini insya Allah ya, materi saya sudah saya sampaikan ke pengurus masjid, nanti boleh di-share. Nah, kalau sudah seperti ini, apa yang disaksikan dan menjadi fenomena? Wahai ayahku, satajiduni insya Allah minas sabirin. Meskipun nyawa menjadi taruhannya, tapi aku akan sabar. Mana? Mari kita buktikan. Falamma aslama wa talahu lil jabin. Ketika Nabi Ismail sudah berbaring, Nabi Ibrahim sudah siap juga dengan goloknya. Kalau Bapak Ibu pernah umroh ataupun haji, mohon satu saat kalau pengen berangkat lagi karena belum tahu, Tugu Kurban itu berada di dekat stasiun Mina. Kalau sedang ziarah, sebelum naik ke jembatan Jamarot, itu nanti lihat sebelah kiri dari bis kita, insya Allah akan kelihatan satu tugu. Disitulah kurang lebih tempatnya Nabi Ibrahim dan Ismail dalam kisah ini. Karena Ismail sudah membuktikan komitmennya, Nabi Ibrahim pun meskipun akan kehilangan anak, juga menyatakan komitmennya, betul-betul telah terbaring, betul-betul siap untuk gorok. Pada akhirnya apa respon Allah? Pasti yang terbaik. Wa nadainahu ayya Ibrahim. Allah memanggil Nabi Ibrahim, qad saddaqtar ru'ya, kamu telah membenarkan mimpimu, inna kadzalika najzil muhsinin, maka kami akan memberikan balasan yang terbaik. Inna hadalahu wal balaul mubin, ini semata-mata adalah ujian yang nyata. Berdasarkan ayat ini, mohon maaf, kalau ada yang stres, dikit-dikit baper, dikit-dikit nggak enak hati, dikit-dikit langsung down, mudah-mudahan ini menjadi obatnya. Kalau masih kurang percaya, boleh komunikasi, nanti apapun masalahnya akan Allah kasih solusi. Kalau sudah seperti ini apa? Akhirnya Allah kasih ganti, wa fadainahu bidzibhin adzim. Kalau kita gambarkan dalam sinetron, Nabi Ismail ketika berbaring, kemudian ini singkat riwayatnya ya, digeser oleh malaikat, kemudian digantikan oleh domba, itulah yang akhirnya disembelih oleh Nabi Ibrahim, domba yang gede. Makanya kalau hari ini tadi diumumkan oleh pengurus masjid, masih bisa menerima untuk kurban, ayo lakukan, keluarkan dana kita untuk mendapatkan kambing yang gede atau sapi yang gede. Bahkan kalau misalkan masih belum bisa, hari tasyrik masih ada 3 hari, itu kesempatan untuk kita berkurban. Mungkin kalau di masjid hanya sehari barangkali ya, mungkin kita bisa berkorban dimanapun. Bahkan insya Allah ada beberapa saudara kita, terutama di luar wilayah Jawa, kalau hari tasyrik siap untuk menerima kurban. Ini kesempatan karena berkurban hanya cuma 4 hari. Nah, Bapak Ibu anak-anakku sekalian, pada akhirnya apa? Wa tarokna alaihi fil akhirin. Ada sejarah yang luar biasa untuk kita-kita generasi setelah Nabi Ibrahim. Pada akhirnya ada congratulation dari Allah. Salamun ala Ibrahim. Selamat ya. Ini congratulation langsung dari Allah kepada Nabi Ibrahim. Maksudnya apa? Karena ayat ini Al-Quran kita baca dan kita amalkan. Kalau ini kita lakukan, insya Allah kita akan mendapatkan ucapan congratulation dari Allah. Dengan bukti insya Allah kita masuk surga. Bagaimana tidak? Kalau sudah masuk surga, di surat 13, intinya Allah menyatakan jannatu aden, surga aden. Siapa yang masuk? Wa man dakhal wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Insyaallah yang masuk ke surga kita semua bersama-sama, nenek moyang kita, suami istri kita, generasi kita, begitu masuk surga, malaikat akan menghampiri apa yang diucapkan. Salamun alaikum bima sabartum. Selamat ya, congratulations ya, kamu masuk surga karena kesabaranmu. Fakta menyatakan kalau kita di dunia ini ngomong sabar, rata-rata yang terjadi adalah yang tidak enak.
Jadi kalau kita melihat prinsip Islam seperti ini, insya Allah yang dengar khutbah Idul Adha setelah ini, mudah-mudahan bahasa galau lewat, sedih lewat, down lewat. Kita menjadi orang yang kekar, orang yang mentalnya baja, luar biasa menghadapi apapun. Inilah yang diajarkan oleh Rasulullah ketika kita dapat kenikmatan. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji milik Allah yang telah memberikan nikmat kepada kita, justru ada kesempurnaan amal kita yang harus kita raih lagi. Tapi begitu mendapatkan ujian, yang kata orang tidak enak, yang diucapkan tetap alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji atas segala kondisi. Jadi kondisi apapun tetap alhamdulillah. Artinya happy, nggak ada yang sifatnya negatif. Kemudian pengakuan Allah juga, wa kadzalika najzil muhsinin. Allah akan kasih balasan yang luar biasa lagi. Buktinya apa? Nabi Ibrahim termasuk tergolong kaya loh. Kurbannya puluhan bahkan ratusan, baik unta, kambing ataupun yang lainnya. Itu Nabi Ibrahim sekali kurban sebanyak itu, ya luar biasa. Sekaligus minta anak satu, ternyata Allah kasih bonus. Wa basyanahu bi Ishaq nabiyyan minas salihin. Akhirnya lahirlah Nabi Ishaq. Bagaimana kehidupannya? Wa barakna alaihi wal Ishaq. Pada akhirnya kehidupan beliau dan keluarga penuh dengan keberkahan. Wa min dzurriyyatihima muhsin wa dzalimun li nafsihi mubin. Nah, ini yang perlu kita antisipasi. Ayat ini mengakhiri dengan kata-kata keturunannya, generasinya, ada yang muhsin, maksudnya ada yang baik, au dzalim atau orang yang dolim. Nah, inilah yang pada akhirnya kalau kita secara singkat bahwa hikmah mengikuti Nabi Ibrahim dalam sejarahnya, insya Allah pertama perjalanan hidup kita selalu ke Allah, sehingga selalu dalam hidayahnya segalanya oke. Selalu berdoa dan dimohonkan yang kita minta adalah kesolehan. Allah mengabulkan doanya dan menganugerahkan hal yang luar biasa. Terus kalau ada apa-apa dalam kehidupan ini, ajak dialog keluarga kita dengan baik. Jangan suudon, jangan ada prediksi yang lain-lain. Buktikan kepasrahan kepada Allah. Ini sudah ada di Al-Baqarah 112. Bala man aslama wajhahu lillah wa huwa muhsin. Intinya siapa yang pasrah, ini wilayah batin. Wa huwa muhsin, wilayah lahirahnya lakukan yang terbaik. Usahakan yang maksimal. Allah menjanjikan 3. Falahu ajruhu inda rabbih. Soal pahala, termasuk balasan, termasuk reward, udah jelas. Wala khaufun, enggak ada ketakutan. Walahum yahzanun, enggak ada kesedihan. Apa yang kita ambil hikmah dari kehidupan Nabi Ibrahim? Beliau selalu memenuhi suruhan Allah, selalu berbuat baik plus, mampu menyikapi hal yang tidak enak dengan benar, baik, dan bermanfaat. Dan pada akhirnya Allah memberikan ganti yang luar biasa. Sejarah hidup sampai terkenang sampai akhir zaman. Insya Allah selalu dalam kesejahteraan dan keselamatan. Dan bahkan Allah memberikan pengakuan yang sangat luar biasa. Dan pada akhirnya secara singkat, mengapa Nabi Ibrahim bisa seperti itu? Kata kuncinya adalah kaligrafi yang ada di sini. Qul huwallahu ahad. Karena hidup kita orientasinya semata-mata ke Allah, maka yakinkan. Kul itu berarti harus kita yakini. Karena bahasa ayat kalau sudah kul berarti tolong pesan, sampaikan ya. Allah ahad, Allah esa. Maksudnya apa? Lebih gampang Oma pernah nyanyi, orang menuhankan harta, orang menuhankan jabatan. Kita jangan terpengaruh. Tadi imam kita Syekh sudah sampai mengulang bal tu'thirunal hayatad dunya. Ya Syekh mengulang 2 kali tadi. Ini isyarat buat saya bahwa kita jangan sampai al-ithar ala dunya. Mendahulukan dunia, jangan. Karena prinsipnya kalau kita lillahi ta'ala mendahulukan akhirat, dunia akan ikut. Menanam padi, rumput akan tumbuh. Tapi kalau menanam rumput, padi belum tentu tumbuh. Ini satu hal yang luar biasa. Jadi kalau kita sudah qul huwallahu ahad, pada akhirnya hidup ini totalitas hanya mengabdi kepada Allah. Yang kedua, Allahus samad. Allah tempat kita bergantung. Ibarat kita punya backing, ya, punya kekuatan. Mau siapa lagi?
selain Allah, karena Allah yang maha segalanya. Kalau orang punya bodyguard merasa nyaman, kita punya pelindung Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Allah yang terbaik sebagai penolong kita. Kemudian dalam kehidupan sehari-hari supaya tidak salah tafsir dengan takdir Allah, lam yalid wa lam yulad. Intinya jangan personifikasikan Allah. Jangan anggap keputusan Allah, takdir Allah seperti kehendak manusia. Allah pasti memberikan kita yang terbaik. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Di akhir surat Al-Baqarah Allah menyatakan bahwa kalau kita mendapatkan sesuatu berarti kita mampu untuk menghadapinya. Dan tingkat kesabaran, kekuatan kita pun hakikatnya sudah sampai ke situ. Tapi ini maaf banyak yang belum menyadari. Dan yang terakhir, walam yakullahu kufuwan ahad. Tidak ada tandingannya. Allah tidak ada yang menyerupai dalam hal apapun. Mudah-mudahan khutbah Idul Adha ini bisa memberikan manfaat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qouli hadza fastaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad din kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Fa ya ibadallah fa inni usikum wa nafsi bi taqwallah al-qail fi kitabihi al-Qur'an ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anallaha amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa tanna bi malaikati bi qudsihi wa qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima wa ala baqiyati sahabah wa tabi'in wa tabi'i tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin waradallahu anna wa anhum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal muslimat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma izal islam wal muslimin wa adhil syirka wal musyrikin wansur ibadaka al muwahhidin wansur man nasaraddin wahdul man khadalal muslimin wa damir a'da'aka a'da'ad-din wa ali kalimataka ila yaumiddin. Allahumma adfa'anal bala wal waba waz zalazila wal mihan wasu'al fitan ma dhahara minha wa ma batan min baladina Indonesia khassah wa min sa'iril buldanil muslimina amah innaka sami'un qarib. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'il qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullaha yadhkurkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.